Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada tulisan terbaru daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana tulisan beliau ini setelah saya baca dan saya teliti secara menyeluruh, ini mengandung bom nuklir untuk Buya Qurtubi. Dan tulisan terbaru beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah sebagai respon beliau terhadap pernyataan daripada Buya Qurtubi 2 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 8 Juli 2024 pada peringatan 1 Muharram. Ya. Jadi siap-siap menerima tulisan bom nuklir ya Buya Qurtubi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Qurtubi lebak dan nasab palsu Ba'alwi, itu judul tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang ditulis pada hari ini 10 Juli 2024 yang dimuat di RMI NU Banten. Qurtubi asal Lebak kembali membela nasab Ba'alwi tanpa dalil. Nasab Ba'alwi telah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan hasil tes DNA bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Haplogrup Ba'alwi melenceng ke haplogrup G, yaitu haplogrup yang memastikan bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan biologis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan semua dalil itu, Qurtubi masih bergeming membelanya. Dalam sebuah video yang diunggah Islamic Brotherhood Television pada tanggal 8 Juli 2024, Qurtubi menyampaikan pembelaannya terhadap nasab Ba'alwi yang tertolak. Ia menyampaikan beberapa hal yang dapat digarisbawahi. Yang pertama, bahwa Qurtubi telah menulis sebuah kitab sanggahan untuk tesis penulis. Kedua, kitab itu belum disebarkan. Ketiga, alasan belum dibuka itu adalah karena belum berhadapan dengan penulis. Keempat, Qurtubi menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar Asy-Syaqawi dan Murtadho Az-Zabidi. Kelima, Qurtubi mengimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata mau memecah pribumi. Keenam, Qurtubi menunggu undangan untuk mengadu hujjah. Dan poin-poin yang disebutkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, ya, keenam poin ini juga kemarin saya singgung. Poin pertama, Qurtubi mengatakan telah menulis sebuah kitab. Lalu poin kedua, kitabnya belum disebarkan. Dan poin ketiganya, ia beralasan karena belum berhadapan. Poin-poin itu aneh, ya memang sangat aneh. Ya sangat aneh. Dan bahkan saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Qurtubi, Buya Qurtubi ini hanya besar omong saja, buktinya enggak ada. Terbukti sudah kurang lebih 1 tahun kitabnya enggak muncul-muncul gitu loh.
Ulama menulis kitab itu alasannya adalah untuk agar kitabnya bermanfaat dibaca oleh kaum muslimin, agar kaum muslimin mendapatkan ilmu dan penulisnya mendapatkan pahala. Selain dua tujuan itu, penulis sebuah kitab atau buku adalah tercelah. Gembar-gembor hampir setahun bahwa Qurtubi telah menulis kitab dan bahwa kitab itu adalah bom nuklir untuk kitab penulis yang membatalkan nasab Ba'alwi. Tetapi sampai saat ini wujud kitabnya pun tidak berani ditampilkan. Itu artinya apa? Tentu pembaca telah mengetahui jawabannya, yaitu artinya banyak ngomong doang, besar ngomong tapi buktinya tidak ada. Ya, itu. Dan kalau kita bandingkan dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ini beda jauh. Tulisan-tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini selalu update dan terupdate. Dan itu dipublikasikan karena apa? Karena memang tujuannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah agar para pembaca, netizen seperti kita itu paham betul tentang masalah polemik nasab, sehingga beliau berani untuk mempublikasikan. Ya jelas, tujuannya jelas. Tulisannya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk kemaslahatan dan untuk kemanfaatan para masyarakat gitu. Walaupun penulis belum membaca hasil karya Qurtubi, penulis sudah dapat menebak isinya berdasar apa yang Qurtubi sampaikan dalam debat yang diselenggarakan oleh para kuncen makam Sultan Banten, Sayyidina wa Maulana Al-Waliyul A'dham Al-Qutub Al-Arif Billah Khalifatullah ya fi Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Tidak ada dari banyaknya kalimat yang disampaikan Qurtubi dalam debat itu satu pun yang dapat menjawab pertanyaan penulis. Dalam debat itu, Taufik Segaf sebagai ketua Robitoh Alawiyah kabur, tidak mau hadir. Secara lembaga, Robitoh Alawiyah menyatakan tidak mau mengirimkan wakilnya pula. Penulis pun akhirnya tidak hadir karena tidak ada perwakilan RA. Acara yang semula akan mempertemukan penulis dengan RA itu akhirnya menjadi ajang debat kusir tanpa makna apa-apa. Jadi ini juga bisa dibuat untuk mengkanter mukhibin-mukhibinnya, mereka-mereka yang mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini kabur saat debat di Banten. Jadi beliau tidak kabur, yang kabur itu RA. Kenapa? Karena RA ini tidak merekomendasikan satupun perwakilannya di debat Banten, sehingga Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pun juga tidak hadir. Nggak ada perwakilan kok. Untuk apa? Karena yang selama ini objek penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani perihal terputusnya silsilah nasab para habaib, yang paling bertanggung jawab adalah RA atau Robitoh Alawiyah. Nah kalau yang bertanggung jawab objeknya nggak hadir, ngapain hadir, kan begitu. Walau tidak hadir, penulis ingin tahu arah mereka yang berdebat itu. Untuk itu penulis titipkan 3 pertanyaan kepada Gus Aziz Jazuli untuk dijawab pembela Ba'alwi. Dari 3 pertanyaan itu, satu pun tidak ada yang bisa menjawab, termasuk Qurtubi. Adapun 3 pertanyaan itu adalah: yang pertama, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Yang kedua, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari
Asy-Syajaratul Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Aisyah mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi. Sebutkan. Yang ketiga, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa keluarga Faqih Muqaddam disebut dengan keluarga Ba'alawi? Sebutkan. 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh semua yang hadir dari pembela Ba'alwi, termasuk Qurtubi. Dan pada saat itu yang hadir selain Buya Qurtubi adalah Hanif Al-Atos, Wafi, kemudian Rumel Abbas, dan bahkan kalau nggak salah juga ada Idus Romli. Ya, dari situ para Ba'alwi jangan berharap banyak. Dari kitab Qurtubi, isinya dijamin tidak akan bisa menjawab tesis penulis. Qurtubi tidak akan mampu membawakan dalil apapun untuk ketersambungan nasab Ba'alwi. Tidak akan. Kenapa? Ilmu nasab adalah bagian dari ilmu sejarah. Cara mencari sumbernya unik. Ia yang bisa menelusurinya adalah ia yang telah memahami ilmu metodologi penelitian yang dipelajari di bangku akademis minimal S1. Kemampuan membaca kitab saja tidak cukup untuk menganomali narasi mapan yang keliru. Ia akan terbelenggu oleh indoktrinasi non-akademis yang akan menghalanginya untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Ungkapan Qurtubi ketika menghimbau jamaahnya untuk mengikuti ulama salafus saleh dan yang berjalan di jalan salafus saleh seperti Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dan Murtado Az-Zabidi adalah isyarat bahwa dalil yang akan dibawakan hanya taklid semata. Dalam dunia akademis, taklid kepada ulama itu tidak tercela sepanjang ia mengetahui dalil-dalil apa yang digunakan oleh ulama yang ia taklidi itu. Sementara ia yang mengatakan taklid kepada ulama tanpa mengetahui dasar apa yang digunakan ulama itu, pada saat yang sama ada ulama yang menyampaikan dalil yang sharh atau jelas menyatakan sebaliknya, hal itu sangat tercela. Adapun ungkapan Qurtubi menghimbau jangan sampai atas nama pribumi tetapi ternyata mau memecah pribumi, ungkapan itu salah sasaran. Seyukyanya narasi itu disampaikan kepada kaum Ba'alwi agar mereka mempertahankan nasab mereka yang terbukti palsu itu hanya dari kalangan mereka sendiri, tidak melibatkan kaum pribumi. Karena kaum pribumi tidak ada kaitannya dengan nasab mereka. Mengenai pernyataan Qurtubi bahwa ia menunggu undangan penulis untuk mengadu hujah, penulis sudah melayangkan undangan kepada Rabithah Alawiyah untuk mengadu hujah dengan penulis. Jika RA mau, RA bisa menugaskan saudara Qurtubi untuk mewakili mereka. Jadi Qurtubi tinggal WA Taufik Assegaf bahwa ia siap menghadapi penulis mewakili RA, lalu RA menyampaikan kesiapan kepada penulis untuk mengadu hujah. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.